kelas 10 IPS, gimana kabar kalian di rumah? Walaupun pandemi COVID-19 kita di rumah aja, tetapi kita harus tetap semangat ya. Pada video pembelajaran kali ini, Ibu akan menjelaskan materi tentang metode pengumpulan data, di mana tujuan pembelajaran pada video ini yaitu peserta didik diharapkan mampu mengaplikasikan atau menerapkan salah satu metode pengumpulan data sesuai dengan penelitian sosial yang dilakukannya. Sebelum kita mengetahui apa saja macam-macam pengumpulan data, kita terlebih dahulu ketahui tentang apa sih itu data. Data merupakan informasi-informasi atau bukti yang ingin diketahui oleh peneliti. Dan kemudian kita ketahui juga apa itu metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data merupakan langkah yang paling penting dalam penelitian, karena tujuan dari penelitian adalah untuk mendapatkan data pada jenis penelitian yang dilakukan. Kemudian kita ketahui ini, apa saja macam-macam dari pengumpulan data. Yang pertama ada wawancara, yang kedua ada observasi, yang ketiga ada kuesioner atau angket, dan yang keempat ada dokumentasi. Yang pertama, wawancara. Wawancara adalah cara mengumpulkan data melalui komunikasi atau interaksi langsung antara peneliti dan subjek penelitian, yaitu informan, untuk mengetahui informasi yang lebih dalam. Hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam wawancara, yaitu ada yang pertama, menyiapkan media wawancara berupa tape recorder atau alat perekam untuk merekam suara saat melakukan wawancara. Yang kedua, menciptakan hubungan yang baik. Tentunya saat kita wawancara, kita harus memiliki hubungan yang baik. Tentunya peneliti dan informan harus memiliki hubungan yang baik agar informan dapat memberikan informasi yang lebih mendalam. Dan yang ketiga, menyampaikan pertanyaan dengan baik. Tentunya peneliti saat melakukan wawancara, terlebih dahulu dia harus menyiapkan pertanyaan-pertanyaan apa saja yang akan diajukan atau akan diberikan pertanyaan kepada informan. Lalu, wawancara terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama ada wawancara terpimpin, di mana peneliti mempunyai instrumen pertanyaan wawancara terstruktur. Jadi, peneliti sudah menyiapkan atau membuat instrumen pertanyaan yang akan ditanyakan pada informan. Yang kedua, wawancara tidak terpimpin atau bebas, di mana peneliti tidak mempunyai instrumen pada pertanyaan wawancara. Yang ketiga yaitu wawancara bebas terpimpin, di mana peneliti mempunyai peluang untuk mengembangkan pertanyaannya hingga diperoleh hasil data yang sangat lebih mendalam dari informan. Contoh wawancara yaitu saat kita melakukan penelitian di sekolah atau di kantor ataupun di masyarakat, kita hendak untuk melakukan wawancara dengan salah satu informan yang akan kita mintai untuk memberikan informasi yang lebih mendalam. Yang kedua yaitu observasi atau pengamatan langsung di lapangan. Observasi tidak hanya dengan melihat, tetapi juga merekam, menghitung, mengukur, dan mencatat kejadian-kejadian yang ada di lapangan saat penelitian. Observasi dibagi menjadi 2 macam, yaitu observasi langsung, yaitu pengumpulan data melalui pengamatan langsung di lokasi penelitian. Yang kedua, observasi tidak langsung, pengumpulan data melalui pengamatan dan pencatatan tidak langsung di lapangan. Contoh dari observasi yaitu ketika peneliti ingin melakukan penelitian di sekolah, yaitu tentang bagaimana perilaku belajar siswa dapat dilakukan di kelas dan dapat dilakukan melihat bagaimana aktivitas pembelajaran yang ada di kelas. Yang keempat yaitu dokumentasi. Dokumentasi adalah sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen sebagai bukti yang akurat dari sumber informasi. Dokumentasi dapat berupa seperti foto, video, tulisan, yaitu seperti buku atau wasiat. Dan contoh dari dokumentasi yaitu peneliti sedang melakukan penelitian di lapangan, peneliti dapat melakukan dokumentasi yaitu memfoto atau memvideo aktivitas dari suatu masyarakat. Yang ketiga, kuesioner atau angket adalah daftar pertanyaan yang diajukan secara tertulis kepada responden atau subjek penelitian. Kuesioner terbagi menjadi 2 macam, yaitu angket terbuka dan angket tertutup, di mana angket terbuka memberi peluang bagi responden untuk memberikan jawaban seluas-luasnya. Contohnya, yaitu pertanyaan seperti bagaimana cara mematuhi protokol kesehatan, bagaimana menghadapi era new normal di masa pandemi COVID-19. Kedua, yaitu angket tertutup, yaitu responden menjawab pertanyaan dengan singkat pada kolom pilihan jawaban yang ada di kuesioner.
dalam pilihan jawabannya yaitu ya atau tidak. Misalnya, apakah Anda sudah mematuhi protokol kesehatan? Anda bisa memilih jawaban ya atau tidak. Yang keempat yaitu dokumentasi. Dokumentasi adalah sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen sebagai bukti yang akurat dari sumber informasi. Dokumentasi dapat berupa seperti foto, video, tulisan, yaitu seperti buku atau wasiat. Dan contoh dari dokumentasi yaitu peneliti sedang melakukan penelitian di lapangan. Peneliti dapat melakukan dokumentasi yaitu memfoto atau memvideo aktivitas dari suatu masyarakat. Yang ketiga, kuesioner atau angket adalah daftar pertanyaan yang diajukan secara tertulis kepada responden atau subjek penelitian. Kuesioner terbagi menjadi dua macam, yaitu angket terbuka dan angket tertutup, di mana angket terbuka memberi peluang bagi responden untuk memberikan jawaban seluas-luasnya. Contohnya, yaitu pertanyaan seperti bagaimana cara mematuhi protokol kesehatan, bagaimana menghadapi era new normal di masa pandemi COVID-19. Kedua, yaitu angket tertutup, yaitu responden menjawab pertanyaan dengan singkat pada kolom pilihan jawaban yang ada di kuesioner. Dalam pilihan jawabannya yaitu ya atau tidak. Misalnya, apakah Anda sudah mematuhi protokol kesehatan? Anda bisa memilih jawaban ya atau tidak. Maka kesimpulan dari materi, metode pengumpulan data ini yaitu berguna untuk membantu peneliti dalam menghimpun data-data yang berfungsi dalam merumuskan hasil suatu penelitian. Nah, semoga video pembelajaran ini bisa bermanfaat untuk kalian dan bisa kalian terapkan dan aplikasikan dalam melakukan penelitian ya. Dan jika kalian masih kesulitan dalam memahami video pembelajaran ini, kalian bisa bertanya di kolom komentar. Nanti Ibu akan menjelaskan hal-hal apa saja yang masih belum kalian pahami. Sampai jumpa untuk pembelajaran di video berikutnya ya. Dan semangat untuk belajar dan tetap untuk selalu menjaga kesehatan.